saya Gregor Sabong. Di sini saya akan menjelaskan tentang aliran-aliran dalam pendidikan. Nah, sebelum kita masuk ke bagian macam-macam ayat pendidikan, kita harus mengetahui terlebih dahulu pengertian dari pendidikan. Pendidikan merupakan proses pembelajaran yang bertujuan untuk di mana kita bisa mengembangkan potensi dalam diri kita. Nah, dalam aliran pendidikan ini dapat berbagai motivasi serta beberapa tujuan, di mana di setiap aliran memiliki tujuan yang berbeda-beda. Baik, di sini saya akan menjelaskan aliran-aliran dalam pendidikan. Baik, kita lanjut ke slide yang berikutnya. Di sini yang pertama ada aliran pendidikan tradisional. Nah, dalam pendidikan tradisional ini ada beberapa 3 poin penting. Yang pertama itu ada guru. Di sini guru sebagai pusat. Terus yang kedua penekanan pada hafalan. Dan yang ketiga itu ada metode ceramah dominan. Yang pertama itu guru sebagai pusat. Nah, artinya di sini itu guru sebagai pusat. Artinya guru itu membimbing dan memberikan sebuah materi kepada siswa atau muridnya agar siswa dapat memahami dan bisa menerima ilmu dari guru. Guru itu memegang peran utama dalam proses pembelajaran, menyampaikan pengetahuan secara pasif. Terus yang kedua tadi ada penekanan pada hafalan. Di sini siswa dituntut untuk menghafal berbagai materi yang sudah diberikan oleh bapak dan ibu guru. Jadi di sini siswa itu ditekankan untuk menghafal materi yang sudah dipelajari. Terus yang ketiga ada metode ceramah dominan. Maksudnya di sini itu guru menyampaikan materi secara verbal, sedangkan siswanya menerima secara pasif. Maksudnya di sini guru itu menyampaikan materinya secara verbal, kemudian siswanya nanti bisa menerima materinya dan bisa menjelaskan kembali apa yang sudah dijelaskan oleh guru. Baik, kita masuk ke slide yang ketiga. Di sini ada aliran pendidikan progresif. Dalam aliran pendidikan progresif ini, di sini kita siswanya sebagai pusat pembelajaran. Sedangkan di pendidikan aliran pendidikan tradisional tadi, di situ guru sebagai pusat pembelajaran. Nah, pada aliran pendidikan progresif ini, yang pertama itu pusat pembelajarannya pada siswa, di mana siswa di sini berperan aktif dalam menyampaikan materi atau menjelaskan sesuatu. Contohnya itu sekarang itu kan ada program atau kurikulum sekolah penggerak. Di sini siswa itu dia lebih fokus ke materi dan bisa menjelaskan materi itu dengan baik dan benar. Terus yang kedua ada pentingnya pengalaman. Nah, di sini siswa itu harus mencari ilmu atau mendapatkan ilmu melalui pengalamannya. Contohnya kita itu harus bergabung dalam suatu organisasi. Dalam organisasi itu kita bisa belajar dan bisa mempraktekannya di dalam sekolah ataupun di kampus. Dan terakhir itu ada ada poin yang ketiga itu mendorong kreativitas. Di sini siswa diajarkan untuk berpikir kreatif, kritis dan memecahkan masalah. Jadi di sini siswa itu harus memiliki jiwa yang maksudnya harus berpikir kritis dalam menyelesaikan masalah atau menyelesaikan soalnya. Jadi di sini tadi saya menjelaskan tentang aliran pendidikan tradisional dan pendidikan progresif. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya serahkan kepada teman saya yang berikutnya. Baik, perkenalkan nama saya Teresia Angelina Desini. Di sini saya akan menjelaskan aliran pendidikan humanistik. Yang pertama itu fokus pada pengembangan manusia. Itu ada memperhatikan aspek emosi, nilai, dan potensi individu. Fokus pada pengembangan manusia ini berarti kita berfokus pada aspek-aspek yang mendukung pertumbuhan dan pengembangan individu secara pribadi maupun secara sosial. Yang kedua itu ada
kebebasan belajar. Siswa didorong untuk mengeksplorasi minat dan mengembangkan bakat mereka. Contohnya itu seperti pembelajaran berbasis pengalaman, di mana siswa diberi ruang untuk belajar melalui proses praktik atau eksplorasi, dan tidak hanya mengandalkan teori pembelajaran. Ini memungkinkan siswa untuk mengasah keterampilan atau mengembangkan keterampilan yang mereka miliki. Yang ketiga itu ada keterlibatan guru. Guru berperan sebagai fasilitator dan motivator, membantu siswa berkembang secara holistik. Sebagai holistik itu, guru berperan sebagai pendamping yang memfasilitasi proses belajar siswa dengan menciptakan lingkungan yang mendukung. Sedangkan sebagai motivator itu, guru berperan juga berfungsi sebagai motivator yang menginspirasi dan mendorong siswa untuk menciptakan atau mencapai potensi yang mereka miliki. Dengan kedua peran ini, guru tidak hanya mengajar pembelajaran teori saja, tetapi juga berkontribusi dalam mengembangkan karakter, terus kecerdasan emosional dan keterampilan siswa yang mereka miliki. Ini juga merupakan bagian dari perkembangan holistik yang mereka miliki. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Nama saya Claudia Suryadikata, NPM 33240012. Di sini saya akan menjelaskan tentang aliran pendidikan konstruktivistik. Yang dimaksud dengan aliran pendidikan konstruktivistik adalah pendekatan yang menekankan pada kegiatan mencipta atau membangun pengetahuan yang didapat oleh siswa. Di sini ada beberapa pembelajaran aktif dalam aliran pendidikan konstruktivistik. Yang pertama, siswa membangun pengetahuan melalui pengalaman, refleksi, dan interaksi. Yang dimaksud di sini adalah siswa dapat mencari pengalaman baru dalam keluarga, sekolah, maupun masyarakat. Yang kedua adalah peran guru. Di sini, guru membantu siswa dalam proses konstruksi pengetahuan dengan menyediakan sumber belajar. Di sini yang dimaksud di sini adalah guru menyediakan sumber belajar, misalnya buku ataupun penjelasan secara tatap muka. Dan yang terakhir adalah pentingnya kolaborasi. Di sini siswa dapat bekerja sama atau belajar satu sama lain demi untuk membangun pengetahuan yang baru. Terima kasih. Perkenalkan, nama ibu saya Maria Imelda Dufra. Oke, jadi baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang aliran pendidikan. Sebelum itu, yang perlu kita ketahui apa itu aliran pendidikan kritis adalah pendekatan pendidikan yang meningkatkan refleksi dan kritis terhadap sistem pendidikan dan kekuasaan yang ada. Jadi yang pertama itu tentang fokus. Fokus membangun kesadaran kritis terhadap isu sosial dan ketidakadilan. Jadi baik, yang kedua itu tujuan. Mendorong siswa untuk berpikir kritis, menganalisis, dan bertindak untuk perubahan. Yang ketiga, metode. Membahas kritis, analisis teks, penelitian lapangan, dan aksi sosial. Perkenalkan, nama saya Maria Imelda Malo, NPM 33240009. Di sini saya akan menjelaskan tentang perbandingan aliran-aliran pendidikan, yaitu yang pertama itu aliran tradisional, di mana guru sebagai pusat penekanan pada hafalan. Yang kedua itu progresif, itu siswa aktif, pengalaman penting, kreativitas. Dan yang ketiga itu humanistik, berfokus pada manusia dan kebebasan belajar, guru sebagai fasilitator. Dan yang keempat itu konstruktivistik, di mana pembelajaran aktif dan kolaborasi peran guru sebagai fasilitator. Dan yang kelima itu kritis, kesadaran kritis, analisis, dan perubahan sosial. Sekian dan terima kasih. Perkenalkan, nama saya Gusti Dewi Kolo. Di sini saya akan menjelaskan implikasi aliran pendidikan dalam proses pembelajaran. Implikasi aliran pendidikan dalam proses pembelajaran dibagi atas 4 bagian, yaitu metode pembelajaran, yang kedua penilaian, yang ketiga interaksi antara guru dan siswa, yang keempat adalah kurikulum. Jadi metode pembelajaran adalah pilihan metode pembelajaran harus sesuai dengan aliran pendidikan yang diambil. Yang kedua adalah penilaian. Penilaian harus mencerminkan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Yang ketiga adalah interaksi guru dan siswa. Peran guru dalam berinteraksi dengan siswa berbeda-beda tergantung aliran pendidikan. Yang keempat adalah kurikulum. Kurikulum harus dirancang sesuai dengan filosofi
dan tujuan aliran pendidikan. Terima kasih. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami, yaitu kelompok 3. Kami ucapkan terima kasih kepada penonton dan teman-teman semuanya karena telah menyaksikan materi yang sudah kami jelaskan pada hari ini. Baik, terima kasih. Sampai jumpa. Selamat sore.